Selamat malam, Mas, dan geng sehat semuanya. Selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di channel Gue Sehat. Apa kabar nih, Mams dan geng sehat semua? Semoga walaupun kita masih bertemunya secara virtual, tapi Mams dan geng sehat serta keluarga pastinya sehat-sehat dan bahagia selalu ya, Mams. Perkenalkan sebelumnya, saya Deta yang akan menemani Mams dan geng sehat nih selama 1 jam ke depan pada malam hari ini. Kita akan membahas topik yang menarik. Nah, tapi topik yang menarik apa sih? Kita malam ini mau bahas apa sih gitu? Topik kita malam ini pas banget nih buat para Mams yang mungkin sudah menghitung hari, bentar lagi menjelang persalinan gitu ya, karena kita akan membahas topik relaksasi ibu hamil menjelang persalinan. Bersama seorang bidan nih, ada Bidan Jamilatus Sadiah, atau yang sudah kita kenal sebagai Bidan Mila. Mungkin Mams dan Genset juga udah mulai akrab nih, udah sering lihat beliau gitu ya di sosial medianya. Bagi Mams dan Genset yang ingin bertanya juga boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, kota, dan email, lalu pertanyaannya nih untuk Bidan Mila. Sebelum mulai juga jangan lupa nih aku ingetin dulu untuk pastinya subscribe dulu dong channelnya Gue Sehat dan juga like ya video live ini. Ikutin terus pokoknya live ini sampai selesai karena pasti kita akan seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Bidan Mila nanti. Dan jangan lupa juga dong pastinya untuk follow semua akun sosial media kita, ada di @guesehat, ada di @temanbumil, dan yang terbaru nih dari kita ada @teman_parenting. Di Instagram teman parenting ini kita akan lebih fokus berbicara mengenai seputar parenting pastinya untuk anak usia 1 tahun ke atas. Dan juga banyak informasi-informasi nih tentang serunya jadi ibu dan juga pastinya relationship dengan dads nih. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya, Mams dan geng sehat. Oke, nih kayaknya Bidan Mila juga udah join sama kita dan pengen menyapa juga nih para Mams dan geng sehat untuk memeriahkan malam ini biar semakin seru dan kita akan bincang-bincang tentang topik ini relaksasi menjelang persalinan. Mungkin aku akan sapa dulu nih dari Bidan Mila. Halo Bidan Mila, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Deta. Selamat malam juga buat Mams yang nonton. Biasanya ibu hamil, berarti sapa juga adik janinnya ya. Selamat malam buat adik janin. Dapat salam dari Tante Mila, Tante Deta. Hari ini kita akan ngobrolin banyak yang seru ya Mbak Deta. Betul, semoga kabarnya buat tadi ya adik janin kita jadi bisa ngobrol bareng-bareng juga nih nanti seru-seruan bareng gitu ya, Mamila ya. Betul. Adik janinnya Oke. udah bisa mendengar, merespon, jadi jangan lupa disapa juga. Oke, benar banget. Nah, Mbak Mila, mungkin biar kita mencairkan suasana gitu ya, dan semakin mungkin nanti, maaf juga jadi terpancing nih, pengen nanya-nanya nih ke Bidan Mila, mungkin aku akan mulai beberapa pertanyaan dari kita dulu ya, Mbak Bidan Mila ya, baru nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para penonton kita nih, gitu. Nah, Mbak Mila, kalau misalkan ngomongin mengenai relaksasi dan menjelang persalinan nih, kalau menjelang persalinan tadi seperti aku bilang, biasanya Mams, apalagi yang baru pertama kali gitu kan, adalah rasa deg-degan, rasa takut, cemas gitu. Nah, biasanya apa aja sih yang ditakutin para ibu hamil nih kalau menjelang persalinan, dan Mila? Apa aja tuh? Oke, jadi kalau ngomongin ketakutan dan kecemasan, kayaknya ibu hamil nggak bisa lepas dari ini. Karena banyak ibu hamil yang pasti mengalami perubahan fisik, hormonal, dan juga perubahan emosi. Sehingga sometimes perubahan-perubahan ini juga yang bikin buat ibu hamil itu bisa jadi overthinking. Dan akhirnya bisa muncul rasa takut, rasa cemas, padahal belum tentu terjadi. Tapi mikirnya udah kalau nanti sakit gimana ya, kalau nanti periodiumnya sobek gimana gitu ya. Jadi kalau ditanya ketakutan dan kecemasan, lumayan cukup banyak dan setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau boleh dirangkum, biasanya nih Mbak Deta yang sering curhat, mereka takut sama kontraksi bersalin karena merasa nyeri banget, takut sama perineumnya robek atau takut digunting, takut persalinan seksio, jadi pervaginan takut gitu ya, persalinan spontan takut, seksio juga takut komplikasi bersalin. Artinya takut ibu bayinya kenapa-napa waktu lahir, itu juga bisa muncul, termasuk takut pendarahan, takut ditinggal suami, itu bisa, banyak beberapa yang khawatir, takut bentuk badannya berubah, takut kehilangan pekerjaan. Nah itu kira-kira 7 yang sering dicurhatin dan sering aku dengar mengenai ketakutan dan kecemasan waktu hamil dan bersalin.
Oke, ternyata ada banyak, tadi ada 7 ya, itu kayaknya itu aja kayak udah, merangkum semua ya, tapi sebenarnya masih ada banyak mungkin yang diketakutin sama ibu-ibu hamil ini ya, Mbak Mila ya. Jadi kayak ya dan itu wajar sebenarnya, namanya kita baru menjalani pertama kali, apalagi yang baru pertama kali nih buat para moms itu kayak ketakutan-ketakutan itu sebenarnya wajar kok, Moms. Jadi ayo kita semangat bersama dan kita selama live ini kita akan menyemangati satu sama lain gitu ya, Mbak Mila ya, biar biar ketakutan-ketakutan itu setidaknya lebih bisa kita tekan gitu ya menjelang persalinan Betul. itu. Betul. Jadi ketakutan dan kecemasan ini bisa Hmm, useful, bisa hmm, bermanfaat, hmm, bisa juga bikin kita di-stres. Nah, yang bagus itu kalau hmm, bermanfaat. Yang hmm, bermanfaat tuh hmm, artinya kita jadi nyari tahu harus ngelakuin apa hmm, ya, kok aku hmm, jadi takutan ya, cemas, sehingga akhirnya ibu hamilnya bisa belajar, oh ternyata perlu persiapan mental. Aku belajar hypnobirthing, aku belajar nafas. Nah, itu jadi bermanfaat. Tapi ada juga ibu hamil yang ya udahlah gitu ya, takutnya dirasain sepanjang hamil hmm, takut terus, akhirnya bisa jadi di-stres. Ini akan hmm, ngaruh banget ternyata Mbak Deta sama kesehatan waktu dia hamil, sama hmm. persalinannya, bahkan sama nanti kesehatan secara emosi dan fisik kepada janinnya. Jadi makanya buat Hmm. teman-teman yang lagi nonton nih malam ini berarti luar biasa akan dapat banyak ilmu gimana caranya kita ngelola ketakutan dan kecemasan nanti. Oke, nah itu penting banget. Oke, kita tonton terus sampai akhirnya ya nanti tipsnya dari Bidan Mila gitu. Nah, untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang tadi ada banyak hal tadi yang mungkin diketakutkan oleh moms yang mau menjelang persalinan ini apa aja sih Mbak sebenarnya harus dipersiapkan para ibu hamil ini? Mungkin selain tadi ada biar kita mengelola ketakutan itu sama apa lagi sih harus kita siapin biar moms jadi agak tenang gitu Bidan Mila. Oke, jadi caranya yang pertama adalah kita perlu mengenali awareness-nya tuh perlu muncul karena banyak juga Mbak Deta yang ketika takut akhirnya ditutupi atau denial, enggak aku berani, ibu hamil tuh harus misalnya happy sehingga yang tadinya sebenarnya secara emosi dia takut tapi sama dia dipendam akhirnya ini menjadi emosi yang enggak sehat gitu ya. Gimana supaya jadi sehat? Seluruh emosi itu sebenarnya kayak pelangi, sama-sama kita butuhkan dalam hidup. Dan gimana caranya kita bisa kelola emosi tersebut? Salah satunya dikenali, yang kedua divalidasi. Jadi artinya kita akui gitu ya, divalidasi, diakui, oke, aku cemas, aku takut, itu diakui. Karena banyak ibu hamil yang akhirnya ini jadi PR, ditumpuk karena kita nggak aware, akhirnya pada saat bersalin baru sadar, oh ternyata banyak ya PR aku yang belum beres. Setelah dikenali, setelah divalidasi, baru kita bisa cari bantuan dengan cara ngelola pikiran dan emosi kita, salah satunya dengan relaksasi hypnobirthing gitu ya, ada juga mungkin emotional freedom technique, ada TAT, ada meditasi, banyak banget caranya, disesuaikan dengan buat ibu hamil mana yang paling cocok untuk dia. Karena setiap ibu hamil tuh juga beda-beda. Ada yang merasa terbantu banget sama hypnobirthing. Kalau aku kok lebih suka ya belajar EFT gitu. Jadi dikenali, divalidasi, cari bantuan untuk persiapan mental dan emosinya. Salah satunya adalah relaksasi hypnobirthing juga sangat membantu untuk ngatasin ketakutan dan kecemasan. Oke, nah itu beberapa tipsnya dari Bidan Mila. Mungkin moms yang baru mempersiapkan persalinan ini mungkin tinggal beberapa minggu lagi gitu, atau mungkin malah menghitung hari gitu bisa dicatat gitu ya Bidan Mila ya. Jadi lebih tenang, lebih secara mental juga semakin siap nih. Jadi deg-degan, rasa deg-degannya bisa, agak lebih tenang gitu ya. Nah, kalau ngomongin tadi persiapan mentalnya nih Mbak Mila. Nah, sebenarnya itu ibu hamil ini bisa nggak sih mempersiapkan mental ini sebelum persalinan, dan sebaiknya kapan nih kalau sebelum persalinannya? Apakah 3 bulan sebelumnya atau malah dari dinyatakan sudah hamil, dia harus sudah mempersiapkan secara mental ini untuk menjelang persalinan gitu Mbak Mila? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Secara ideal sebenarnya mempersiapkan mental kita itu bahkan dari sebelum kita menikah. Itu yang paling ideal gitu. Cuma banyak ibu hamil yang kadang-kadang nggak sadar yang namanya persiapan fisik, mental sebelum hamil tuh kira-kira persiapannya 6 bulan sebelum hamil. Tapi kalau di sini mam semua udah nonton, terus aku udah keburu hamil, gimana dong Mbak Mila, telat gak ya gitu ya. Never too late. Dan kalau misal mau persiapan mental itu nggak ada secara khusus patokan kapan kita ikut, sehingga
semakin dini atau semakin awal itu semakin bagus. Jadi kalau ada yang baru pertama kali tes pack, udah tahu hamil, langsung mau ikut kelas persiapan mental, itu jauh lebih bagus. Tapi untuk yang trimester 3 sekarang mungkin lagi nonton, aduh kok udah trimester 3, nggak usah kecil hati, karena nggak ada kata terlambat gitu, daripada nggak sama sekali, tetap aja ikut kelas persiapan mental. Karena biasanya kalau kelas persiapan persalinan, sekarang udah banyak banget, itu bukan cuma membahas persiapan secara fisik, ada juga persiapan mentalnya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi nonton, ajak sama suami, karena persiapan mental ini nggak bisa sendirian, harus berdua. Yang hamil itu berdua, bukan cuma ibu. Ingat Bapak, karena ada saham Bapak di dalam rahim ibu. Jadi nggak akan mungkin jadi janin kalau nggak ada saham Bapak. Sahamnya sama-sama besar lagi, 50%, 50%, sehingga di situ juga perlu ada peran ayah. Jadi kalau mau teman-teman masuk ke kelas persiapan persalinan, untuk nyiapin mentalnya ajak ayah. Karena banyak juga nih Mbak Deta yang cemas dan takut itu bukan cuma di ibu, tapi ayah juga punya loh ketakutan dan kecemasan yang kadang-kadang dia sembunyikan ya karena merasa aku cowok nih nggak boleh takut gitu. Padahal sebenarnya ada rasa takut sehingga banyak bapak-bapak pada saat bersalin nemenin istrinya melahirkan pengen banget sebenarnya bantu, tapi karena clueless, aduh aku bingung harus ngapain, mungkin ada rasa takut dan cemas, akhirnya banyak yang buat nyentuh istrinya aja tuh bisa takut gitu. Bahkan ketika istrinya udah siap gitu ya secara fisik, nafas, lagi ngerasain kontraksi, terus abis itu karena kontraksinya lumayan cukup panjang gitu ya, terus ngeliat istrinya rasanya kesakitan, banyak bapak-bapak yang aduh sanggup gak ya istriku, udah deh selesai aja deh mah gitu ya, udah kita cari jalan pintas aja dia biar selesai. Banyak bapak-bapak yang kayak gitu, sehingga persiapan mental ini perlu disiapin oleh keduanya supaya ibu, bapak, bahkan juga janinnya akan jadi tim yang kompak gitu. Jadi siapin dari sedini mungkin. Oke, jadi tadi perlu digarisbawahi banget ya, kalau misalkan nih kehamilan tuh bukan cuma sama momsnya aja gitu, tapi juga dadsnya juga. Nah, makanya itu teamwork ya, Mbak. Jadi harus tetap dadsnya juga dengan dukungan dadsnya ikut bareng-bareng pelatihannya sama moms, jadinya momsnya juga lebih, oh aku ada temennya kok, nggak sendirian, jadi lebih tenang juga ya, Mbak ya, kalau misalkan di dalam persalinan itu nggak sendirian. Biasanya nih moms juga karena ketakutannya, karena ngerasa aduh aku semuanya sendiri gitu, aku ngadapin persalinan tadi ruang bersalin aku jadi sendirian, nggak ada temennya gitu. Nah, dengan adanya dads ini juga menjadi support system ya buat para momsnya gitu, semakin percaya diri jadi ya momsnya nih. Oke. Nah, kalau tadi sempat Mbak Mila juga sempat singgung di awal, kalau salah satu ketakutannya itu mungkin para moms ini juga takut nih akan rasa nyeri dari kontraksi yang timbul gitu ya Mbak ya. Nah, kalau bagian ini nih, masalah untuk mengatasi nyeri ini, ada nggak sih Mbak tips-tipsnya atau trik-triknya nih biar para moms ini jadi nggak takut nih menghadapi rasa nyeri itu nih? Karena itu kayaknya kalau udah ngomongin persalinan, ngomongin mau lahiran, pasti yang terbersit tuh pasti langsung, aduh kontraksi sakit banget gitu ya, karena cerita-ceritanya orang gitu. Ngeliat ekspresi-ekspresi aja udah menakutkan gitu. Nah, gimana nih Mbak tipsnya biar para moms ini jadi nggak takut dan agak lebih tenang gitu? Oke, ini pertanyaan menarik banget nih dari Mbak Deta. Pasti Mams sudah pada nungguin terus langsung relate banget gitu ya. Sama nih aku juga lagi ngerasain takut gitu. Nah, yang perlu kita sadari bahwa persalinan itu memang nyeri, karena tapi nyerinya nyeri nikmat yang memang ada tujuan. Tapi banyak ibu hamil yang kadang-kadang mikirnya kalau nyeri itu nggak bisa di-manage. Atau ya nyeri-nyeri aja gitu. Padahal sebenarnya Tuhan ciptain tubuh perempuan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada nyeri, Tuhan juga nyiapin bagaimana cara ngelola dan ngatasin. Dan Tuhan juga nyiapin anti nyerinya. Nah, kalau buat moms di sini yang masih takut, kita perlu sadar, perlu kenalan dulu kenapa ya pada saat bersalin bisa timbul kontraksi. Jadi Mbak Deta dan moms semua di sini yang lagi nonton, kontraksi itu ternyata bagian dari hormonal yang ditimbulkan disebut hormon oksitosin. Dia munculnya dari bagian otak kita. Nah, oksitosin ini akan membuat rahim bagian atas kita itu mendorong atau kontrak. Ketika dia ngedorong, bayinya akan terdorong sehingga bayinya nanti akan masuk ke panggul. Karena ada dorongan dari kontraksi tadi. Kebayang nggak, Mams, kalau kita nggak ada kontraksi,
bayinya bisa lahir nggak kira-kira? Sulit, nggak ada yang dorong gitu ya. Makanya kalau kita lewat HPL atau udah lebih dari 42 weeks, kontrasi nggak muncul, biasanya dokter bantu dengan induksi. Kenapa? Supaya ada dorongan dari rahim tersebut atau dari fundus perut kita bagian atas. Nah, sedangkan bagian tubuh kita itu udah disiapin oksitosin yang ternyata kimiawinya ini mirip dengan waktu saat kita diinduksi. Jadi kalau teman-teman lihat, moms lihat, kalau teman-teman kita ada yang lagi diinduksi gitu ya, ada infusan, itu isinya oksitosin obatnya. Nah, bagian tubuh kita tuh udah disiapin sama Tuhan, sehingga kalau mom sudah sadar, oh nyerinya ternyata dibutuhin sama janinku. Itu akan buat kita secara persepsi, Mbak Deta, menjadi lebih familiar, menjadi lebih berdamai sama nyeri atau kontraksi tadi. Gitu. Dan ketika ibunya tegang, itu akan membuat persalinan menjadi lebih lama dan membuat ibunya kelelahan. Gitu, sehingga makin nyeri. Gimana caranya ngelola nyerinya? Ibunya harus tenang. Gimana supaya tenang? Nah, ibunya harus salah satunya memprogram ulang mindset-nya tentang nyeri bersalin tadi. Atau mindset-nya tentang bersalin. Gitu. Karena kalau kita ngomongin pikiran, ada dua, pikiran sadar sama bawah sadar. Mindset atau memori bersalin itu adanya di pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi kalau moms di sini yang lagi nonton nih, ketika aku nyebutin melahirkan, apa yang kata pertama yang terbayang dalam otak kita? Biasanya akan nyebut sakit, hidup dan mati gitu ya. Seperti 20 tulang di apa namanya dipatahkan gitu ya. Romukin. Betul. Itu adalah sebenarnya mindset atau pikiran yang ada di bawah sadar kita. Nah, sebenarnya kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar ini menjadi lebih baik, gitu ya. Contohnya bahwa persalinan itu ternyata juga peristiwa perjalanan spiritual kita. Peristiwa sakral, peristiwa yang ditunggu-tunggu gitu ya, karena selama 9 bulan kita pengen banget ketemu bayi kita, pas kontraksi kita malah sedih, aduh kontraksi nanti sakit gitu ya, sehingga kita bisa loh program ulang pikiran bawah sadar kita supaya bisa melihat konsep bersalin itu menjadi lebih positif gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan hypnobirthing. Jadi hypnobirthing ini adalah relaksasi di mana fokus dengan relaksasi dan juga sugesti positif. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini udah sering banget dengar kata hipnosis, kemudian takut, aduh Mbak Mila aku mau belajar hypnobirthing, takutnya nanti aku tutup mata, ditanya-tanya selipannya berapa dan lain-lain gitu ya, enggak gitu. Jadi hypnobirthing ini adalah proses relaksasi yang kita tetap sadar dan kita mengaktifkan pikiran bawah sadar sehingga kita bisa memprogram ulang dengan sugesti yang lebih positif. Salah satunya adalah mindset soal melahirkan. Karena Mbak Deta, kalau kita ngasih informasi ketika dalam keadaan pikiran sadar, contohnya sekarang nih teman-teman lagi nonton, itu pikirannya masih pikiran sadar, itu kalau kita bisa lihat ya, di sini bawah tuh pikiran bawah sadar, atasnya pikiran sadar, ada batas di antara kedua pikiran ini namanya critical area. Nah, critical area ini bekerja, tugasnya nyaring informasi baru, sama nggak sama yang ada di pikiran bawah sadar. Kalau nggak sama, biasanya informasi baru tersebut itu mental. Contohnya ya, ketika sekarang aku kasih informasi, ternyata aku baca beberapa penelitian dan beberapa video bahwa melahirkan itu bisa rasanya seperti orgasme. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kita kira-kira? Masa sih nyaman, gitu ya, enak gitu. Iya betul, kalau kata Mbak Deta berarti enak dong, nyaman gitu ya. Ada juga yang mungkin masa sih gitu ya, atau Mbak Mila ngada-ngada gitu ya. Nah, itu adalah respon pertama yang ada di pikiran bawah sadar kita. Sehingga informasi tadi yang bahwa melahirkan bisa kayak orgasme disaring sama critical area. Sebentar Mbak Mila, aku mau nyari informasi Mbak Mila sama nggak sama yang di bawah. Ketika yang di bawah berbeda, biasanya mental informasinya. Nah, kalau pada saat kita relaksasi, dia akan relax critical area sehingga informasi baru tuh lebih mudah masuk. Makanya teman-teman salah satunya untuk mengurangi rasa nyeri adalah memprogram ulang pikiran bawah sadar kita mengenai bersalin dengan hypnobirthing.
gitu, supaya critical area relax, kita menjadi lebih mudah memberi informasi baru ke pikiran bawah sadar kita, dan kita bisa lebih berdamai sama nyeri. Dan luar biasanya Mbak Deta, ketika Tuhan nyiptain nyeri, Tuhan nggak lupa nyiptain antinya, yaitu endorfin. Nah, endorfin ini adalah morfin alami yang ada dalam tubuh, yang kekuatannya mungkin bisa jauh lebih besar dibandingkan morfin buatan. Caranya gimana? Ibunya perlu happy. Nah, ibu perlu happy dan tenang ini setiap orang beda-beda. Jadi challenge-nya suami atau date yang nonton hari ini, cari tahu bagaimana saat kontraksi nanti munculin endorfin si ibu. Karena beda-beda setiap ibu. Ada ibu A yang pada saat kontraksi masih bisa ketawa gitu ya, karena dia humoris, ngelihat suaminya bercanda mulu, dia bisa ketawa, endorfinnya bisa muncul. Tapi di ibu B kayaknya, aduh gak usah macem-macem ya, ngelawak pas kontraksi, bisa bikin aku marah gitu ya. Mendingan kamu peluk aku, sentuh aku gitu ya, kasih aku kata-kata support, itu buat aku udah sangat membantu gitu ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda, makanya pada saat belajar hypnobirthing pun kita perlu mengenali pasangan kita. Kalau kita bisa kenal sama pasangan kita saat hari H, akan menjadi tim yang lebih kompak gitu. Karena setiap orang berbeda, setiap kehamilan dan proses bersalin juga berbeda, sangat individual. Jadi makanya lebih better sebenarnya benar-benar ikut kelas persiapan mental supaya moms dad sekarang yang lagi nonton tuh punya banyak bekal sebelum menghadapi kontraksi atau persalinan. Oke, nah benar banget, berarti kan aku pernah dengar nih kalau perempuan itu dilahirkan memang pain tolerance lebih tinggi daripada pria ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan kayak persalinan itu memang sakit, tapi tadi Tuhan juga sudah menciptakan wanita itu juga udah ada anti sakitnya, anti nyerinya gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya Mams, kita jalani bersama, nanti semuanya akan berakhir indah kok ya. Setelah ketemu si kecil, rasanya udah yang rasa nyeri-nyeri kontraksi itu udah kayak, aduh udah lupa gimana sih itu rasanya gitu ya. Nah, ya ini menarik banget nih kata-kata Mbak Deta tadi ya, soal mengenai bahwa ketika kita diberi sesuatu biasanya sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa dikasihnya ke wanita? Tadi Mbak Deta sudah jelasin, berarti wanita mampu gitu ya. Dan tadi aku amazed banget sama kata-kata Mbak Deta, kadang-kadang kita tuh kepo sama orang yang habis melahirkan, yang ditanya tuh pasti nyerinya dulu, Mbak Deta, nyeri nggak? Gitu ya. Terus habis itu kadang-kadang yang teman kita jawab, nyeri banget gitu ya, nggak akan bisa deh gitu ya misalnya. Kadang-kadang kan akhirnya jadi ada banyak bumbu-bumbu tuh pada saat cerita. Padahal ada momen bahagia yang mungkin juga lupa diceritain sama teman kita. Kayak tadi Mbak Deta bilang, wah ketika udah lihat bayinya, itu lupa semua rasanya gitu ya. Sehingga ternyata ada loh sesuatu yang bisa buat kita kuat ketika kita sudah tahu apa tujuan nyeri ini, yaitu melihat bayi kita. Nah kadang-kadang informasi ini tuh suka teman-teman skip gitu ya, hanya diambil nyerinya, padahal sebenarnya nyeri bermanfaat, salah satunya bisa meluk bayinya nanti ketika persalinannya selesai gitu Mbak Deta. Iya benar banget tuh, jadi semangat Mams kita ya menjelang persalinan, jadi itu sudah agak ditenangkan ya sama Bidan Mila, karena sebenarnya nyeri itu nyeri nikmat ya kalau kontraksi bilangnya ya Mbak Mila ya, jadi kita nikmati saja gitu. Nah tadi sempat Mbak Mila juga ngomongin masalah hypnobirthing nih, itu salah satunya kan dari yang dengan mensugestikan hal yang positif gitu ya, mengubah mindset kita gitu, bahwa persalinan ini juga nyerinya bukan nyeri cuman karena sakitnya aja gitu, tapi juga nyeri ini juga ada kok nanti akan hal indahnya gitu. Nah kalau ngomongin masalah latihannya nih Mbak, misalkan latihan ini ada nggak sih yang bisa dilakukan para moms nih untuk ngurangin nyeri dan mungkin mempercepat waktu persalinan nih, jadinya persalinan normal ya khususnya Mbak, ada nggak sih Mbak sebenarnya latihan-latihan itu? Oke, jadi latihannya tadi adalah teman-teman belajar relaksasi hypnobirthing yang bisa dilakukan sebenarnya sendiri, karena hypnosis is self-hypnosis. Dan ketika teman-teman udah masuk ke dalam kelas, dirutinkan supaya mindset kita tadi berubah dulu. Yang kedua adalah latihan nafas, karena latihan nafas ini sangat penting Mbak Deta untuk pain management atau mengurangi nyeri bersalin. Kalau teman-teman tahu, pain management itu banyak banget secara medis, ada mungkin ILA, epidural, ada Otonox, tapi
ketika kita makainya nggak bijaksana atau tidak sesuai dengan indikasi medis, tentunya ada efek samping yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sedangkan Tuhan udah ngasih nafas, pain management alami yang udah natural, efektif, gitu, yang mudah, semua orang bisa melakukan, yaitu adalah nafas. Nah, nafas ini perlu disiapin, karena mungkin kita merasa, nafas juga sehari-hari aku bisa nafas gitu ya. Tapi tentu berbeda ketika tubuh kita punya challenge, yaitu merasakan kontraksi, kita bisa buat nafas aja tuh lupa gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tadi udah tahu pain management yang paling efektif adalah nafas. Kalau nafas aja udah sulit, udah lupa saat hari H, gimana caranya kita bisa ngurangi nyeri? Makanya perlu dilatih. Dengan latihan, Tuhan kenapa ngasih waktu 9 bulan, kayak ada maksud untuk salah satunya adalah persiapan fisiknya, nafasnya, mentalnya. Kalau selama 9 bulan kita udah prepare nafasnya pada saat kontraksi itu biasanya autopilot, kita lebih mudah bagaimana bernafas, bukan cuma nafas tapi efektif, panjang, sehingga membantu sangat mengurangi nyeri. Dan banyak ibu hamil yang mungkin kadang-kadang menyepelekan gitu bahwa kekuatan nafas itu luar biasa ini. Jadi moms yang sekarang lagi nonton nih, mumpung masih ada waktu, prepare nafasnya. Yang ketiga, sebenarnya ada banyak teknik yang membantu untuk mengurangi nyeri bersalin, atau namanya comfort technique yang biasanya di-sharing pada saat kelas persiapan persalinan atau persiapan mental. Kita bisa berendam air hangat atau hidroterapi. Jadi pada saat kontraksi masuk ke dalam air hangat itu nyerinya sangat bisa berkurang, karena pembuluh darah kita tuh vasodilatasi. Jadi melebar, sehingga buat kita tuh jadi lebih rileks dan nyerinya sangat bisa berkurang. Banyak ibu bersalin aku ajak mandi di bathtub, di shower, bahkan cuma bak mandi biasa gitu ya pakai air hangat. Itu banyak rata-rata yang nggak mau keluar dari kamar mandi karena ngerasa enak banget gitu, kayak iya surga banget ya gitu ya ternyata. Karena memang enak banget tuh ngurangi nyeri. Ada hidroterapi, ada juga menggunakan aromaterapi karena bagian otak kita limbic system itu sangat bisa distimulasi dengan organ penciuman. Ketika kita mencium, ada partikel aromaterapi yang lewat hidung kita, merespon ke bagian otak, dan otak itu adalah limbic system yang ternyata pusat emosi. Ketika kita cemas, takut, tegang, tentu kontraksi akan makin nyeri. Tetapi ketika kita menjadi lebih calming, lebih rileks, nyerinya akan sangat berkurang. Gitu. Lalu ada juga teman-teman mungkin tahu teknik ada double hip squeeze, kita menggunakan tekanan pada panggul untuk buka panggul bagian atas atau bawah sehingga bayi itu punya ruang lebih luas pada saat kontraksi sehingga proses penurunan kepalanya menjadi lebih lancar. Dan ketika kita melakukan double hip squeeze, biasanya ruangan panggul lebih luas sehingga nyerinya akan sangat berkurang dibandingkan teman-teman cuma tiduran sepanjang kontraksi miring kiri gitu ya. Itu rasanya pasti akan merasa lebih nyeri. Kenapa teman-teman? Karena nggak ada gravitasi maksimal. Ketika kita miring kiri, ya ini kepala bayimu turun, dia mungkin bisa turun tapi bisa lebih lama dibandingkan kita mobilisasi. Jadi yang terakhir adalah mobilisasi atau bergerak. Teman-teman move aja dengan duduk misalnya di atas jimbol gitu ya, mobilisasi itu ada gravitasi. Dan gravitasi arahnya dari atas ke bawah sehingga kepala itu pasti akan menekan lebih banyak ke panggul, membuat serviks membuka sehingga proses pembukaan tuh biasanya lebih lancar Mbak Dita. Proses persalinan jadi lebih pendek dibandingkan kita hanya berbaring miring kiri. Bisa sih turun tapi mungkin bisa lebih panjang gitu ya, sehingga untuk ngurangin nyeri bersalin bisa dengan salah satunya mobilisasi. Nah, mobilisasi ini banyak banget teman-teman, bukan cuma berdiri, jalan, bahkan cuma di jimbol doang, banyak banget tekniknya. Ada banyak gerakan prenatal gentle yoga yang juga bisa dipakai di ruang bersalin sehingga memperpendek durasi persalinan dan juga membuat persalinan menjadi lebih lancar. Tentunya ngurangin nyeri bersalin juga. Banyak banget ya ternyata Mbak Deta. Bener, banyak banget ya. Tadi udah disebutin sama Bidan Mila, mungkin itu juga jadi bantuan nih, jadi bantuan ini buat para moms nih, biar gimana nanti kalau nyeri gitu. Tadi mengatasinya udah disebutin tuh sama Bidan Mila biar lebih ringan sakitnya gitu ya Bidan ya. Jadi
Ini sekarang tadi sempat juga Bidan Mila sebutkan mengenai latihan pernapasan gitu. Nah, tapi kalau udah ngomongin latihan gini, kayaknya kurang afdol gitu ya, Mbak Mila. Kalau misalkan kayak cuma teori aja nih, mana sih nih kok, gimana sih caranya sebenarnya pernapasannya? Kalau ngomongin teori kayaknya gampang gitu ya. Nah, mungkin biar lebih afdol tadi ya, lebih puas juga nih para mams dan bisa praktek juga nih mungkin di rumah buat mams yang lagi menjelang persalinan. Mungkin Bidan Mila nanti akan mempraktekkan langsung. Mungkin aku kasih waktu beberapa menit buat Bidan Mila juga jelasin ke para mams sekaligus praktek gitu kali ya. Bidan Mila ya, boleh nih aku serahkan waktunya ke Bidan Mila untuk prakteknya langsung aja. Mungkin aku juga nanti mau pergi dulu sekalian praktekin nih sama Bidan Mila. Oke, silakan Mbak Mila. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi hadir, mau latihan nafasnya berdua sama suami, boleh banget. Kenapa? Karena suami juga perlu latihan nafas supaya pada saat hari H atau kontraksi, suami bisa mandu nafas kita. Karena banyak suami yang kadang-kadang tegang dan cemas buat mandu nafas aja mereka bisa ngos-ngosan loh gitu ya. Jadi mereka bilang, tenang Ma, nafas Ma, tapi mereka ngos-ngosan. Tenang dong Ma, kamu yang tenang dong, ikutin aku gitu ya. Jadi buat mom di sini nanti bukannya ikutan nafas malah gitu ya, jadi ajak suaminya. Lalu latihannya boleh rileks, artinya sandaran tubuhnya ke bangku, ke kasur, supaya kita bisa latihan nafasnya lebih lama. Nah, kita boleh letakkan tangannya di bawah payudara atau tulang rusuk, atau boleh di perut. Oke, tapi di sini yang paling penting, ketika latihan nafas, moms and dad, inhale, ambil nafasnya dari hidung, and exhale, buang nafasnya lewat hidung. Jadi mulutnya ditutup, kenapa? Kalau di prenatal gentle yoga, nafas inhale dan exhale lewat hidung ini membuat moms and dad lebih rileks. Karena akan banyak gas namanya nitric oxide yang masuk dibandingkan kita hidung lewat mulut. Gitu ya. Sesekali saat kontraksi boleh pakai nafas tersebut, tapi buat kita bisa lebih cepat kelelahan. Sehingga latihan nafasnya ingat inhale dan exhale lewat hidung. Lalu pada saat buang nafas, perutnya dikempesin, tarik perutnya ke arah dalam. Nah, kayak kita meluk bayi kita. Pada saat ambil nafas, perut kita dikembungkan. Oke, buang nafas, perutnya dikempesin, tarik perutnya ke arah dalam, rasakan perutnya semakin mengecil atau udelnya mengarah ke punggung. Ambil nafas, sekarang perutnya dikembungin lagi. Rasakan seperti oksigen masuk ke dalam perut dan diafragma kita. Sekarang kita coba hitung ya. Ketika buang nafas, tangannya akan mendekat. Ketika ambil nafas, tangannya akan menjauh. Oke, kita coba hitung. Buang nafas, perutnya dikempesin. Tarik perut ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas. Kempesin lagi, tangannya mendekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi bonus, inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and release. Oke, di sini aku mau note, Moms, ketika latihan nafas perut, bukan tangannya kita yang digerakin sendiri seperti ini ya. Tangan kita hanya stay di tempat tadi, jadi yang bergerak perutnya. Nah, jadi tangan kita akan mendekat menjauh sendiri. Oke, dan ini boleh dilakukan setiap hari sampai nanti kontraksi. Mau pakai nafas ini kalau moms and dad-nya masih bisa, silahkan. Tapi kalau rasanya perutnya udah kenceng, sekeras jidat, terus sulit, is okay. Pakai nafas hidung dan hidung biasa, nggak masalah. Karena biasanya kalau sudah terbiasa pakai nafas perut saat hamil, ketika bersalin nanti, pakai nafas apapun akan buat kita menjadi lebih panjang nafasnya. Nah, sekarang kita mau latihannya sambil komunikasi sama adik janin. Jadi, moms and dad lakukan di rumah seperti tadi.
Bedanya kali ini aku pandu dengan memberikan sugesti dan komunikasi sama adik janin. Dan boleh pejamkan mata supaya moms and dad di rumah benar-benar bisa nge-feel, benar-benar bisa kenal sama tubuhnya. Karena kalau kita kenal sama tubuh kita, kita bisa kenal sama janin kita. Oke, supaya connect sama janinnya. Kita mulai ya, kayak tadi tangannya di atas perut. Moms and dad pejamkan matanya di rumah. Oke, tenang dulu nafasnya. Lalu mulai dengan buang nafas, tarik perutnya ke arah dalam, kayak tadi. Ambil nafas, perutnya dikembungkan. Oke, sekarang kita sambil komunikasi sama adik janin. Selamat malam untuk adik janin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini tangan mama. Hari ini latihan nafas bersama mama ya, nak. Tiap hari kita latih supaya nafas mama lebih panjang dan dalam. Ketika kontraksi hadir, mama berupaya bernafas dan mama berdamai dengan rasanya karena kontraksi inilah yang membantu adik janin bisa melihat dunia. Kontraksi inilah yang membuat adik janin bisa turun ke panggul, membuka serviks mama sampai 10 cm dan akhirnya lahir ke dunia. 1 menit kontraksi ini pasti bisa berlalu, dan 1 menit kontraksi ini mungkin tidak sebanding dengan 9 bulan mama merindukanmu. 1 menit kontraksi yang akan buat mama akan terlahir menjadi seorang ibu. 1 menit kontraksi yang akan buat suami kita juga terlahir menjadi seorang ayah. 1 menit kontraksi yang juga membuat anak kita terlahir menjadi seorang kakak. Ibu kita terlahir menjadi seorang eyang, nenek. Semua belajar bertumbuh, sabar, belajar tentang kekuatan, cinta, dan ikhlas. Sekali lagi, nafas. Ketika mama rasa ingin menyerah, mama fokus lagi dengan nafas, dan mama yakin adik janin dan Tuhan yang bantu mama karena sangat dekat di hati dan di dalam doa mama. Oke, akhiri nafas perut, 1 siklus nafas. Inhale dulu yang panjang. And exhale, kempasin perutnya. Lalu kembali buka mata. Ya, ini juga boleh moms and dad lakukan setiap hari sambil ngobrol sama janinnya. Kalau tadi misalnya ada janinnya yang gerak-gerak, boleh disapa-sapa ya. Mungkin itu jadi suatu respon ketika kita ngobrol sama dia. Karena janinnya bisa berespon dengan gerakan. Gitu. Semoga bermanfaat ya. Dan Mbak Deta mungkin tadi ikutan juga. Semoga berasa nanti ketika nafas dan nanti bisa dipakai waktu hamil maupun bersalin. Jadi kita udah latihan nafas buat teman-teman semua, tiap hari dilakukan. Dan pada saat kontraksi, nafas perut tetap boleh dipakai. Oke, terima kasih Mbak Mila. Tadi aku sempat walaupun aku tidak barengan sama Mbak Mila prakteknya, tapi aku sempat fokus nih melihat Mbak Mila gimana nih, aku catat nih kayaknya buat persiapan nanti ya kalau udah hamil sama persiapan persalinan, karena benar tadi harus dipersiapkannya juga bahkan sejak kehamilan itu ya Mbak Mila. Jadi kita udah punya bekal, jadi lebih rileks nanti untuk pas menjelang persalinannya gitu, udah terbiasa ibaratnya gitu ya Mbak Mila ya. Betul, Mbak Deta. Oke. Nah, mungkin nih sebelum kayaknya udah mulai banyak pertanyaan yang masuk juga ke kita gitu ya, Mami pengen tanya-tanya ke Mbak Mila langsung, udah nggak sabar nih, apalagi mungkin buat moms yang baru pertama kali gitu ya menantikan saat-saat persalinan gitu ya. Tapi mungkin sebelum aku beralih ke pertanyaan para moms dan juga geng sehat semua, mungkin aku ada beberapa pertanyaan lagi nih dari mungkin entah kayaknya dari pribadi aku kali ya. Ada beberapa pertanyaan dulu, mungkin baru nanti kita beralih ya Mbak. Nah, kalau ngomongin tadi udah ada latihan, sudah dikasih pembelajaran juga, pelatihannya dipraktekin sama Mbak Mila gitu. Tapi kadang kita kalau udah sampai di ruang bersalin, udah kerasa nyeri-nyeri tadi, lupa nih Mbak, buyar semuanya.
udah disiapin sedemikian rupa gitu, katanya udah persalinan impian gitu-gitu ya, tapi kadang karena udah ada sensasi-sensasi itu kita jadi lupa dan kita kadang melakukan kesalahan-kesalahan nih. Nah, kadang kesalahan apa saja sih Mbak yang mungkin bisa dilakukan para mam nih secara mungkin sadar atau tidak sadar ya untuk selama menjelang persalinan itu, dan akhirnya malah jadi nggak rileks nih mereka, jadi malah aduh semakin terpusat, terfokus, kerasa sakitnya gitu nih. Apa aja tuh Mbak kira-kira? Oke, jadi biasanya Mbak Deta yang membuat kita menjadi lupa atau buyar dan akhirnya menjadi lebih nyeri itu karena jarang dilatih. Ya, itu pasti banget gitu, karena biasanya kalau benar-benar dilatih sepanjang hamilnya, biasanya akan jauh lebih efektif, bahkan kita autopilot gitu, tanpa perlu sadar secara pikiran bawah sadar tuh otomatis nafas gitu ya, otomatis bisa mungkin bergerak gitu, sehingga sebenarnya teman-teman yang lagi nonton sekarang misalnya udah nyediain waktu, tenaga, uang masuk kelas persiapan mental, kalau kelasnya udah selesai, karena biasanya kan paling lama kelasnya 2 hari gitu ya, jangan tutup buku. Jadi biasanya pada tutup buku tapi dilatih gitu ya, jadi dilatih sendiri bahkan sampai di ruang bersalin. Misalnya masih lupa juga, bisa mungkin prepare si suami, karena suami ini adalah birth coach. Kita bisa lupa mungkin karena beberapa hal di luar kondisi kita atau di luar kemampuan kita ya, ada sesuatu yang mungkin pada saat bersalin tidak sesuai rencana sehingga kita bisa buyar gitu, sehingga teman-teman perlu prepare pendamping. Pendamping paling terdekat adalah suami. Nah, suaminya bisa disiapin mulai dari ikut kelas persiapan mental, ajak olahraga bareng, misalnya pada saat yoga ada couple yoga, ikutan berdua, sehingga suami itu bisa menjadi birth coach, mandu gitu, mah kayaknya istriku udah nafasnya ngos-ngosan nih gitu ya, mah ikutin aku yuk mah, nafas buang gitu ya, tenang mah, bisa gitu ya. Ada beberapa suami yang sangat bisa membantu. Tapi kalau misalnya dirasa ketika berdua udah belajar masih belum pede juga, ada juga yang seperti itu, bahkan kadang-kadang kayaknya aku nggak trust deh sama suami aku gitu ya. Mendingan dia di luar aja gitu ya, bisa kok cari pendamping yang lain gitu ya, misalnya ibu mertua, bahkan ada pendamping profesional, doula. Doula biasanya adalah pendamping profesional yang sudah tersertifikasi untuk membantu ibu pada saat bersalin, mendampingi ibu secara informasi, fisik, emosi, support gitu ya, untuk membuat proses bersalin ini menjadi lebih nyaman, jadi nggak buyar, karena ada orang penengah gitu ya antara ibu dan ayah. Jadi kalau ibunya lupa, si doula bisa ngingetin ya, kita coba pakai teknik ini gitu ya. Bisa juga menjadi sebuah bantuan ketika ayahnya kelelahan, mau tidur dulu, akhirnya doulanya bisa berperan. Jadi itu bisa jadi suatu tips buat teman-teman di sini, prepare birth plan. Birth plan itu rencana bersalin, di mana kalau di bisnis kita punya bisnis plan sampai detail gitu ya, per hari, per minggu, per tahun mau ngapain. Nah, persalinan juga perlu birth plan. Nah, birth plan ini teman-teman sama pentingnya kayak bisnis plan, karena mungkin kalau bapak-bapak kita lupa nih bahwa amanah terbesar dalam dunia kita juga adalah janin kita. Kalau pada saat bisnis bertanggung jawab kita kepada bos, tapi kalau janin tanggung jawab kita langsung sama sang pencipta. Jadi nanti pada saat di akhirat yang ditanya bukan cuma ibu, gimana waktu hamil, pertanggungjawabannya gitu ya, tapi juga ayah. Dan di sini yang perlu ayah sadari juga bahwa yang dibutuhkan janin sama ibu gitu ya, atau istri kita bukan cuma nafkah lahiriah ya, tapi juga batinnya. Salah satunya juga pada saat hamil dan bersalin gitu. Jadi bapaknya udah bisa mulai aktif juga untuk nyiapin diri, gimana ya menjadi birth coach yang baik, pendamping persalinan yang cukup siap untuk istriku. Kalau dirasa kayaknya masih belum pede juga, aku mau discuss sama istriku, siapa sih pilihan kamu selain aku gitu ya, butuh nggak sih kamu doula, butuh nggak sih kita doula, butuh nggak kita support tambahan untuk nanti bersalin sampai nanti nyusuin, itu perlu banget Mbak Deta. Nah ini mungkin tips-tips yang bisa Moms and Dad diskusikan dari sekarang, bikin berplan, siapin suami, pendamping persalinan didiskusikan lagi apakah butuh bantuan dari pihak luar, dan itu biasanya akan sangat membantu sekali Mbak Deta kalau kita udah buyar atau lupa gitu ya. Benar-benar. Jadi dengan adanya plan-plan berplan tadi itu jadi lebih membantu moms ya, lebih jadi
yaitu tertata semuanya, dan mungkin apa yang dibutuhkan moms tuh juga bisa disiapkan jauh-jauh hari sebelum persalinan ya. Salah satunya mungkin tadi dukungan dari entah mungkin kalau suami, kalau memang suaminya merasa kurang pede juga bisa dengan doula gitu ya. Jadi semuanya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari, jadi lebih rileks, lebih tenang saat moms menjalani persalinan. Dan gak kalah penting tadi juga, pokoknya katanya Mbak Mila, aku ingat banget pokoknya, kehamilan persalinan bukan cuma dari istrinya aja, bukan dari mamsnya aja, tapi juga dads ya, peran besar juga dari dadsnya. Makanya bersama, teamwork ya Mbak ya. Betul, betul. Dengan adanya Kayaknya terwakili dukungan semua nih di rumah sama kata-kata Mbak Deta. Benar, jadi tetap ada dukungan, itu penting banget itu buat para moms nih. Semoga dads nih yang lagi pada nonton juga jadi, iya nih aku harus nyusun birth plan nih buat istri aku gitu ya. Betul, Mbak Deta. Dan birth plan ini bukan cuma untuk proses bersalin per vaginam gitu. Kadang-kadang ibu hamil fokus sama satu plan sehingga ketika persalinan tidak sesuai dengan rencananya bisa bikin stres gitu. Jadi misalnya harus ada urgensi seksio, terus aduh aku nggak prepare banget seksio, gimana ya? Akhirnya kadang-kadang ada rasa bersalah, ada rasa marah, ada rasa kesel, ada rasa kecewa gitu. Dan itu mungkin wajar, tetapi sangat bisa diminimalisir. Salah satunya adalah bikin backup plan yang banyak gitu. Jadi berplannya ada berplan A, aku pervagina, berplan B ketika ada indikasi medis yang harus dilakukan gitu ya. Misalnya harus diinduksi, harus urgensi seksio, aku siap. Jadi nyiapin banyak plan. Plan B ketika induksi mau ngapain, plan C ketika harus seksio supaya tetap menjadi positive birthing, aku harus melakukan apa gitu. Itu sangat dibutuhkan sehingga outputnya nanti adalah ibu dan janinnya sama-sama sehat, tapi juga mempunyai pengalaman persalinan yang positif gitu. Jadi berplannya kalau bisa dibuat menjadi beberapa plan, termasuk plan ketika kondisinya tidak sesuai dengan yang aku inginkan, misalnya mendapatkan intervensi ataupun sekalipun seksio gitu. Oke, nah itu mungkin bisa jadi catatan para moms ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita benar-benar aku lunasin hutang-hutang aku dari pertanyaan para moms nih, udah gantian gitu ya. Nah, mungkin buat para moms juga nih, selain mungkin yang sekarang nonton mungkin udah dapat informasi nih Mbak Mila mengenai tadi latihan relaksasi gitu-gitu. Tapi selain dari misalkan dari video seperti ini gitu ya Mbak Mila, biasanya ibu hamil ini bisa nggak sih dapetin panduan seperti latihan-latihan itu dari tempat lain atau dari orang lain? Nah, biasanya rekomendasinya gitu biasanya dari mana Mbak? Oke, jadi buat teman-teman untuk mencari tempat biasanya disesuaikan dengan visi masing-masing. Sekarang banyak banget sebenarnya di media sosial kayak Instagram buat teman-teman yang mau lihat gitu ya. Ada juga kan aplikasi teman bumil yang benar-benar membantu untuk prepare hamil bersalin. Ada juga YouTube gue sehat tuh membantu banget loh gitu ya buat ibu hamil bersalin. Semoga teman-teman di sini bisa lebih semangat ya, ataupun kalau teman-teman masih bingung mau direct message di Instagramku, mau tanya segala macam, silahkan banget gitu. Atau bisa teman-teman komen di YouTube ini, nanti akan dibantu sama teman bumil dan gue sehat untuk belajar tentang kehamilan dan bersalin agar lebih siap gitu. Oke, benar-benar. Udah pokoknya nih Bidan Mila benar-benar teman bumil deh ya. Temannya para ibu milenial, temannya ibu hamil, pokoknya jadi siap sedia. Nah, Mbak Mila nih udah ada, selesai tadi aku bilang ada pertanyaan nih, kayaknya udah ada masuk nih, aku udah mulai ada dikirimin pertanyaan-pertanyaan, gak sabar pengen nanya ke Bidan Mila, katanya langsung pengen dijawab gitu katanya. Mungkin aku bisa langsung tanya-tanya aja ya ke Mbak Mila nih, ada pertanyaan dari Mams Dela nih di Jakarta katanya. Saya sudah hamil 38 minggu nih Mbak, katanya. Saya sudah banyak berlatih fisik dan mempersiapkan mental, tapi masalahnya saya susah tidur katanya. Apakah itu tanda saya stres atau cemas ya menjelang persalinan? Nah, gimana nih Mbak? Oke, ini pertanyaan bagus banget deh. Dan pasti mewakilkan banyak ibu hamil di sini. Jadi kalau untuk trimester 3, memang biasanya ada beberapa faktor yang membuat kita sulit tidur. Mulai dari faktor fisik yang perutnya udah makin membesar, sehingga kadang-kadang buat tidur antara kiri kanan udah nggak nyaman, mungkin pola nafas yang berubah, termasuk perubahan hormonal, ada yang membuat beberapa ibu hamil menjadi sulit tidur. Nah, tapi kalau udah sampai masuk di tahap yang mengganggu, artinya benar-benar
insomnia, nggak bisa tidur sama sekali gitu ya, mulai dari malam sampai pagi rasanya sulit banget tidur, berarti kan udah mengganggu nih. Itu bisa jadi karena juga secara emosi atau bisa menimbulkan distres nanti ya, jadi nggak sehat. Nah, kalau memang karena emosi, biasanya di trimester 3 ini banyak banget yang udah mulai kepikiran pada saat bersalin, Mbak Deta, secara sadar maupun secara tidak sadar. Jadi kayak nanti kontraksi gimana ya rasanya, kapan ya bayi ini lahir, aduh kok nggak lahir-lahir, tuh di pikiran bawah sadar kita, sadar nggak sadar tuh banyak ibu hamil yang merasakan seperti ini atau mikirin hal bersalin yang mungkin belum terjadi gitu Mbak Deta. Jadi yang bisa dilakukan adalah untuk mengatasi keluhan kecemasan dan pikiran tadi tentunya adalah dengan berlatih relaksasi. Yang kedua adalah pola nutrisi juga sangat penting, karena kalau misalnya pola nutrisi ibunya nggak cukup, akan mempengaruhi kebutuhan gizi, yaitu salah satunya anemia yang paling penting di trimester 3. Dan kalau anemia ini berhubungan juga dengan sebenarnya kesulitan tidur, bahkan juga akan mempengaruhi proses bersalin. Jadi pada saat kontraksi nanti, ibu bisa nggak bagus kontraksinya atau bahkan mengalami pendarahan. Jadi coba di trimester 3 juga cek zat besinya, apakah tercukupi gitu ya, supaya membantu juga sebenarnya ke kualitas tidur. Dan yang selanjutnya adalah ibu hamil coba benar-benar rutin olahraga. Nggak harus setiap hari, mungkin seminggu 3-4 kali, karena ini akan sangat mengurangi keluhan-keluhan back pain gitu ya, sesak nafas di trimester 3. Dan biasanya kalau pagi sampai sore kita udah aktivitas, pada saat malam hari itu rasanya kita akan capek, ngantuk, tubuhnya nyaman, jadi biasanya akan tidur. Gitu. Jadi kalau udah tadi dengan latihan relaksasi, lalu kebutuhan nutrisi dicukupi, dan tadi latihan fisik biasanya akan membantu pola tidur. Gitu. Dan yang terakhir bisa juga sebenarnya ini membantu sekali untuk ibu hamil yang kesulitan tidur dengan cara matiin gadgetnya 2 jam sebelum tidur. Karena semakin nggak bisa tidur, biasanya bumil itu makin lihat handphone. Lalu biasa dia makin searching entah apa yang dilihat gitu ya. Mungkin Netflixan, mungkin ngelihat video YouTube tentang melahirkan gitu ya, cari-cari baju bayi. Sampai tiba-tiba jam 3, jam 4 gitu. Jadi bukan karena dia sulit tidur gitu ya, tapi karena dia buat nggak bisa tidur sendiri gitu. Karena pikirannya masih belum siap untuk tidur, akhirnya pola tidur atau body clock kita, karena jam tubuh kita atau organ-organ kita tuh punya jam sebenarnya. Harusnya maksimal banget ibu hamil tuh tidur jam 10, jam 11 malam. Kalau body clock-nya udah nggak teratur, Mbak Deta, biasanya akan ngaruh banget dengan organ-organ yang lain. Paginya bisa cranky, akhirnya bisa ngaruhin pola makan, bisa ngaruhin kesehatan, pokoknya cuma hal ibaratnya sepele untuk tidur, tapi ternyata banyak banget dampaknya untuk tubuh kita. Gitu ya. Jadi puasa dulu 2 jam sebelum tidur, handphonenya udah ditaruh. Gitu ya, supaya teman-teman benar-benar udah bisa prepare untuk tubuh, pikiran, dan jiwanya untuk istirahat gitu. Oke, nah itu kadang saking excitednya para moms nih ya, apalagi udah bentar lagi lahir, pengennya belanja, apalagi udah mau dekat Harbolnas gitu ya, langsung deh tidurnya jam 2 pagi karena nungguin jam 12 malam ada promonya ya Mbak. Tapi tetap harus penting banget buat para ibu hamil ini mempersiapkan fisiknya tuh salah satunya dengan tidur yang cukup. Jadi kalau tidurnya yang nggak cukup ya jadinya jadi semakin stres, semakin cemas, dan dampaknya banyak banget ya Mbak Mila. Makanya penting banget nih untuk para mas juga tidurnya yang cukup tadi. Kalau bisa jam 10 atau jam 11 tuh udah mulai bobok malam gitu ya. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak Mila dari Mams Reni di Bintaro. Katanya kalau ketuban itu udah pecah tapi pembukaannya belum lengkap nih Mbak, apakah masih boleh gerak-gerak duduk di jimbol nih katanya? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau misalnya sekarang update-nya ketika ketubannya udah pecah tapi kepala bayinya masuk panggul, sebenarnya tetap boleh mobilisasi sebenarnya gitu ya. Tetapi setiap ibu hamil itu kadang-kadang kondisinya berbeda, sehingga ini bisa nggak jadi suatu patokan bahwa semua ibu hamil yang KPD dan kepalanya masuk panggul tetap boleh gerak gitu ya, karena kadang-kadang dokter atau provider juga punya pertimbangan pada saat kondisi tersebut gitu. Tapi sebenarnya kalaupun
kita memang nggak boleh untuk bergerak atau dijimbol gitu ya, moms and dad tetap bisa kok melakukan gerakan buka panggul walaupun sambil tiduran. Ya, jadi kita tetap tiduran, lalu buka panggul dengan memakai namanya peanut ball. Ini peanut ball ini bentuknya bola kacang. Kalau jimbol kan bulat nih. Kalau peanut ball tuh bentuknya kayak kacang gitu ya. Dan itu bisa kita pakai pada saat kita berbaring tapi tetap membuka panggul. Jadi kaki yang di bawah dilurusin, kaki yang di atas letakkan di atas peanut ball kayak pakai guling, itu buka panggul. Itu tetap bisa dilakukan. Membantu persalinan kita menjadi lebih lancar gitu. Tapi kalau misalnya kepala bayinya udah masuk panggul, teman-teman sebenarnya ketika KBD tetap boleh bergerak, atau mungkin gerakannya jadi terbatas, mungkin nggak bisa turun dari kasur. Ada juga yang mungkin masih boleh dijimbol. Kalaupun memang nggak boleh turun dari kasur, tapi kita tetap boleh bergerak, kita bisa pakai pose yoga, namanya Baddha Konasana. Kakinya dibuka, lalu kita bisa muterin panggul, gitu ya, supaya bayinya masuk panggul. Nah, kenapa sih Mbak Mila patokannya adalah bayinya udah masuk panggul atau belum dulu? Karena teman-teman kalau ketuban pecah dini, ini bayangkan kepala ini panggul gitu ya. Dan pada saat bayi kita KPD, dia kan sebenarnya dilapisi selaput ketuban nih. Di dalam tuh ada air ketuban. Nah, kalau ketubannya udah pecah, biasanya selaput ketuban ini ada robek ya atau pecah sehingga makanya air ketubannya bisa ngalir. Kalau dia belum masuk ke panggul, ada celah di bagian selaput ketuban yang bisa membuat tali pusat. Tali pusatnya turun. Nah, jadi kalau dia belum masuk panggul, tali pusat bisa turun sehingga yang dikhawatirkan kepalanya membuat penekanan di tali pusat tersebut. Gitu ketika kepalanya turun, sehingga yang dikhawatirkan apa kalau tali pusatnya ketekan di kepala, aliran oksigennya kan menjadi kurang lancar ke bayi. Tapi kalau kepala bayinya udah masuk panggul, walaupun selaput ketubannya udah pecah, itu udah nggak ada celah lagi buat si tali pusat. Dan jadinya cukup aman ketika ibunya bergerak dan kepala bayinya turun ke panggul, tidak membuat atau tidak ada lagi daerah tali pusat untuk turun ke bawah gitu. Jadi makanya biasanya patokannya adalah kepala bayinya udah masuk panggul itu masih tetap aman untuk boleh bergerak bahkan di atas jimbol. Dan tetap disesuaikan dengan kondisi mam semua, oleh karena itu tetap dengan pantauan dokter. Gitu. Oke, berarti tetap konsultasikan dulu ke dokter gimana tadi kondisi babynya gitu ya, adik janinnya itu. Jadi baru moms nih bisa kalau memang mau bergerak dengan jimbol tadi boleh aja gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Nih kayak kita udah nggak berasa nih waktunya chit-chatnya ngobrol-ngobrol hampir sejam nih. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih dari Moms Atika nih Mbak Mila sebelum kita menutup sesi bincang-bincang kita malam ini. Dari Moms Atika di Tangerang nih Mbak katanya. Kalau jenis kelamin itu punya pengaruh nggak ya Mbak ke nyeri nih katanya, nyeri kontraksi mungkin ya. Katanya kalau bayi laki-laki itu lebih mules katanya. Bener nggak sih Mbak katanya? Oke, ini pertanyaannya menarik dan ini juga salah satu informasi yang sering disampaikan oleh mamaku gitu ya ke aku. Jadi teman-teman, untuk jenis kelamin sebenarnya secara penelitian tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dengan nyeri gitu. Jadi biasanya mempengaruhi nyeri ini bukan jenis kelamin tapi faktoral lain. Mulai dari persepsi, ambang nyeri setiap orang, yang berbeda-beda itu pengaruhnya. Atau bisa jadi justru karena pikiran bawah sadar kita udah sangat percaya dan akhirnya jadi belief system, aku anaknya laki-laki nih gitu ya, kita udah tahu waktu USG pasti lebih nyeri ya, sehingga belief system dan pikiran bawah sadar ini yang membuat nyeri gitu. Tapi secara medis dan secara ilmiah sebenarnya tidak ada perbedaan Mbak Deta antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan nyeri menjadi berlebihan gitu. Jadi bisa malah dari mindset kita ya atau belief system kita soal informasi ini gitu. Oke, kadang ya itu ya sugesti kita dengar info dari ini jadi mempercayai kadang ya Mbak ya, padahal sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi betul. Jadi nggak berpengaruh mau laki mau perempuan sama aja Mas gitu. Betul. Nah Mbak Mila benar-benar kayak kita harus
sudah sampai di penghujung kita live kita malam ini gitu ya. Kita harus berpisah nih antara Mbak Mila, teman parenting dan Moms dan Geng Sehat juga nih kayaknya nih. Nah, sebelum menutup sesi live kita malam ini, mungkin Mbak Mila ada closing statement atau sedikit rangkuman nih, pengen membuat Moms tadi yang tadi ada deg-degan gitu ya, biar lebih tenang juga nih tadi. Boleh Mbak Mila? Oke, buat Moms and Dad semua di sini, ketika kita mempersiapkan mental, sebenarnya kita bukan cuma menyiapkan untuk anti nyeri bersalin atau mengatasi ketakutan dan kecemasan kita, tapi sebenarnya kita juga membentuk generasi yang jadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita mengatasi ketakutan dan kecemasan, secara reaksi kimia dalam tubuh kita bisa mengalirkan reaksi kimia yang menjadi lebih baik juga kepada janin. Misalnya pada saat sepanjang hamil kita menjadi lebih tenang, maka hormon yang dominan keluar adalah dopamin, serotonin, oksitosin yang sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan, emosi, dan juga psikologis si janin. Sehingga aku percaya dengan kita prepare sebaik-baiknya kehamilan dan persalinan, kita juga bisa mengubah generasi menjadi lebih baik secara lahir dan batin. Jadi untuk ngurangi nyeri bersalin itu hanya bonusnya, ada makna yang lebih dalam dari situ, menjaga calon wakil Tuhan atau calon Khalifatullah di bumi ini agar lebih sehat secara lahir dan batinnya. Jadi semangat buat Moms and Dad, semoga hari ini pun bisa menjadi suatu bekal ya buat mempersiapkan hamil dan bersalinnya. Thank you juga buat Mbak Deta dan teman Bumil serta Gue Sehat, udah bikin acara sekeren ini. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bi dan Mila udah menyempatkan waktunya untuk banyak banget nih edukasi yang kita dapat nih ya malam ini gitu. Jadi buat moms yang mungkin menjelang persalinannya tinggal beberapa minggu atau bahkan menghitung hari ini jadi lebih siap, lebih percaya diri, lebih rileks tadi ya dengan tips-tipsnya dari Bi dan Mila gitu ya. Dan terakhir kata sebelum kita berpisah, mungkin aku nggak capek-capek nih buat ngingetin semuanya moms dan juga Geng Sehat untuk pastinya ikutin terus YouTube Live Teman Bumil gitu ya, dan Gue Sehat ini pastinya akan ada banyak-banyak topik-topik menarik juga yang nanti akan kita bahas. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kita, ada Gue Sehat, ada Teman Bumil, dan yang terbaru ada @teman_parenting. Jadi kalau moms nanti udah selesai persalinan, masih buat tumbuh kembangnya, biasanya dia masih bingung juga nih kegalauan-kegalauannya, bisa di follow di Teman Parenting gitu. Oke, akhir kata saya Deta mewakili dari Teman Bumil, Gue Sehat, dan juga Teman Parenting. Dan Mbak Mila, terima kasih. Selamat sampai jumpa. Sampai jumpa di live selanjutnya. Thank you.